Selamat malam, mari kita menyiapkan hati kita dalam kita akan mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kita serahkan diri kita masing-masing. Kepadamu Tuhan Yesus, kami penuh rasa syukur bila malam ini Bapa kembali menggerakkan hati kami untuk datang di tempat ini. Satu tujuan hati kami ingin memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu, membangun ibadah pada malam ini. Oleh karena itu kami serahkan para hamba-Mu, Pak Gunawan Wibisono, Pak Wibisono dan saya, serta didampingi Mas Rudi, Mbak Dari, Mbak Wita, serta Mbak Lili, Pak Hasani. Kami serahkan pribadi-pribadi ini kepada-Mu agar Bapak berkenan ngagem mereka semua untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga serahkan anak Otnil, Yesa, kemudian Aveng, Nathan, Noni dalam kuasa-Mu juga, sehingga mereka dapat menjalankan sarana prasarana untuk perekaman ini. Kami percaya Roh yang Kudus yang memampukan kami menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Segala kuasa kegelapan yang tidak mengganggu Bapak singkirkan jauh-jauh. Sarana prasarana pun kami serahkan pada-Mu agar pada saatnya tidak mengganggu kami. Matur nuwun Tuhan Yesus, demikian doa kami, penuh syukur kami haturkan kepada-Mu. Haleluya, amin. Yohanes 3 16 sampai 18. Nanti Mas Rudi mengakan dosa, Mbak Wita pembukaan, Mbak Lili doa syafaat. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Saudaraku, marilah kita dengan rasa syukur dan sukacita pada hari ini kita telah merasakan bagaimana kemenangan Yesus telah bangkit pada hari Minggu yang lalu kita peringati. Oleh karena itu, sembah Dia, puji Dia selamanya agar kita mendapatkan kekuatan dalam menjalani hidup. Bersama saudara kita di rumah, kita angkat pujian kemuliaan namanya, sebab Dia hidup. Kita pujikan ayat 1 dan 2. Yesus hidup, kita ada pengharapan di kemudian hari. Oleh karena itu,
mari kita rawat kehidupan kita. Kita jauhkan dosa dari kita. Oleh karena itu, mari kita serahkan dosa-dosa kita kepadanya melalui pujian di muka Tuhan Yesus. Bila kita menyadari akan begitu besarnya dosa kita dan kita mau menyerahkan sepenuhnya, maka Tuhan akan berkenan menahirkan bagi dosa-dosa kita. Oleh karena itu mari kita ungkapkan permohonan kita untuk ditahirkan sebagaimana Pemazmur 51 ayat 12-14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan gabilah aku dengan roh yang remah. Kita mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk penyertaan Bapa bila mana kami saat ini mau membangun ibadah pada malam hari ini. Saat ini kami menyadari keberadaan kami sebagai manusia yang sangat-sangat berdosa. Oleh sebab itu ya Bapa, berkenanlah memberikan belas kasih pengampunan pada kami dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik itu pikiran, perbuatan, ataupun tingkah laku kami, sehingga kami bisa layak dalam membangun ibadah saat ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan rasa syukur atas pengampunannya terhadap dosa-dosa kita, saudaraku, mari kita masuk ke ruang Maha Kudus.
Kudus, mari kita bersukacita memuji namanya bersama malaikat di surga. Dalam doa pembuka. Terpujilah nama Tuhan Yesus, yang karena begitu besar kasih-Nya telah memberikan kami pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Saat ini sebagai ungkapan rasa syukur kami akan mengadakan ibadah. Karena itu Tuhan Yesus, kami pasrahkan segala dosa dan yang telah kami lakukan ini ke hadirat-Mu. Layakkan kami, sucikan kami untuk menghadap ke hadirat-Mu, terutama saudara-saudara kami yang memimpin ibadah ini, baik Pak Edi Mulyono, Pak Wibisono, dan juga Pak Gunawan Wibisono. Tuhan Yesus sendiri yang mengurapi mereka dengan darah yang kudus, sehingga apa yang dikatakan mereka semua berasal hanya dari Tuhan Yesus saja. Begitu juga saudara kami nanti yang akan membawakan doa syafaat dan penutup, Tuhan Yesus sendiri yang menuntun dan memberkatinya. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat Tuhan Yesus, kami pasrahkan ibadah ini seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kita akan menerima firman-Nya dengan penuh kerinduan akan hadirat-Nya yang kudus ini. Kita angkat pujian 125, kurindukan hadirat-Mu Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah dianugerahi firman, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kita persiapkan Alkitab kita, dan saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, baik yang di rumah maupun yang di tempat ini. Namun sebelumnya, marilah kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Dengan segenap kerendahan hati dan ucapan penuh syukur ya Bapa, kami kembali menghampiri hadirat-Mu. Tuhan Yesus yang telah membuktikan begitu besar kasih-Mu
atas kami semuanya. Berkenan kembali memelihara kehidupan kami melalui makan rohani yang sebentar akan kami baca dan kami renungkan. Tuhan Yesus, persiapkanlah kami masing-masing. Mampukanlah kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami, agar kami bisa merasakan betapa pemeliharaan-Mu nyata dalam kehidupan kami, melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan sebentar ini. Kuasa-Mu ya Roh Kudus melingkupi kami semuanya. Pikiran hati kami kuasailah. Demikian pula ruangan di mana kami berbakti saat ini, agar sungguh-sungguh kuasa-Mu nyata dan kami rasakan, sehingga iman percaya kami ditumbuhkan dan berkembang oleh karena Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Demikian doa kami aturkan dengan penuh syukur kehadirat-Mu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan bacakan Yohanes 3, 16 sampai dengan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Shalom Aleichem Bishem Yeshua Mashiach. Aleichem Shalom Bishem Yeshua HaMashiach. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati kita semuanya, dan kita patut bersyukur jika saat ini kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita atas kemenangan yang telah Tuhan Yesus berikan pada kita sebagai umat-umat yang percaya kepadanya, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kita dari maut dan membebaskan hidup kita dari segala kuasa dosa. Amin. Amin. Ya. Sungguh ini adalah masa-masa yang sangat indah bagi umat percaya di dalam Tuhan Yesus, karena kita boleh merasakan begitu besar kasih Allah yang diberikan pada kita sebagai umat-umatnya yang percaya. Karena dengan Paskah yang kita rasakan, yang kita alami saat ini, terlebih dengan kemenangan Tuhan Yesus, Dia memang sudah mati, tapi sesuai dengan nas kitab suci, pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dan ini hanya terjadi pada Tuhan Yesus sendiri. Manusia yang mati semuanya sampai sekarang, ya mati, tidak ada yang bangkit. Semua masih di dalam kubur, baik nabi-nabi siapapun juga yang tertulis di Alkitab. Itu sampai sekarang dia masih mati, tidak bangkit artinya ya. Tidak langsung. Tuhan Yesus 3 hari mengalami kematian, tapi dia sudah bangkit. Dan kita tahu kemenangan Tuhan Yesus itu kemenangan yang sangat luar biasa, karena Ia sudah mengalahkan maut. Kuasa maut sudah dikalahkan. Kuasa maut sudah tidak memiliki sengat lagi. Semua itu karena kasih karunia Allah sebagaimana difirmankan di Yohanes 3:16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi semata-mata ini karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha manusia, bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kemurahan hati Allah terhadap dunia yang sudah dikuasai dosa, dunia yang sudah jatuh dosa oleh pelanggaran, ketidaktaatan
Adam dan Hawa pada waktu itu. Namun karena kasih Allah yang besar itu, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya, jadi setiap orang yang percaya pada Yesus disebutkan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah suatu hal yang indah, hal yang sangat berharga bagi kita umat Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, atau bagi siapapun juga yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya, sebagaimana yang sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, yang sudah diteladankan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut pada hari ketiga, pada hari Minggu yang lalu. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Kemenangan atas maut sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus bagi kita umat yang percaya. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat mengalahkan kuasa dosa. Bahkan kita pun, manusia-manusia ini, dengan segala usaha kekuatan kita, dengan segala harta benda kita, dengan segala kepandaian kita, dengan segala apa yang kita miliki, kita tidak sanggup untuk membayar pembebasan harga nyawa kita. Karena harga pembebasan nyawa kita ini sangat mahal dan tidak ada satupun yang memadai. Disebutkan di Mazmur 49 ayat 89 mengatakan begitu. Jadi kita ini bersyukur hanya karena kasih Allah, hanya pertolongan Allah, hanya kemurahan Allah, kita dibebaskan dari kutuk dosa. Dengan catatan kita asal percaya, dan upah dari percaya ini kita tidak mendapat binasa, tapi mendapatkan hidup yang kekal. Sebagaimana Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini tadi disebutkan, bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi ia datang untuk menyelamatkannya. Jadi mulanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia ini, dan kepada Dia saja bisa semuanya diselamatkan, karena segala kuasa sudah diberikan pada Tuhan Yesus, baik di bumi maupun di surga. Karena itu betapa indahnya bagi orang-orang yang percaya. Ya, karena orang yang percaya disebutkan tadi di ayat 18 tidak akan mendapat hukuman. Tetapi orang yang tidak percaya, dia akan mendapatkan hukuman. Karena itu berbahagialah kalau kita pribadi, lepas pribadi saat ini boleh diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk percaya akan makna karya Allah yang sangat besar terhadap kita semuanya ini. Jadi sekali lagi, ini adalah harta yang sangat indah yang diberikan Tuhan kepada kita umat ciptaannya yang percaya kepadanya. Dan ini bukan karena usaha kita. Sekali lagi, ini bukan karena usaha kita, tapi semuanya ini karena pemberian Allah. Justru setelah kita ini diberikan pengetahuan yang benar, justru setelah kita ini dibebaskan dari kuasa dosa ini, kita harus berjuang merawat harta indah yang Allah berikan pada kita ini, untuk berjuang membangun hidup ini, supaya kita tidak menyerahkan hidup kita dalam kuasa dosa lagi, supaya kita tidak menyerahkan diri kita kepada kuasa dosa lagi, tetapi memakai hidup kita yang diberi Tuhan saat ini kesempatan hidup untuk menyatakan karya kasih-Nya ini, untuk mewartakan kabar sukacita ini kepada seluruh dunia melalui sikap perilaku kita, tingkah laku kita di dalam hidup yang benar dan hidup berjuang menuju kekudusan untuk kemuliaan Tuhan Allah. Ini yang menjadi pertanggungan jawab kita setelah kita ini beroleh kasih karunia Allah, setelah kita ini diselamatkan, setelah kita ini dibebaskan dari dosa. Jadi sungguh ini hanya karena kemurahan dari Allah Bapa, dari Allah yang Maha Kuasa kepada kita orang-orang yang percaya. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa ini sudah membinasakan maut untuk selama-lamanya. Jadi dengan kemenangan Tuhan Yesus, dengan kebangkitan Tuhan Yesus, ini menunjukkan bahwa begitu besar karya Allah ini yang sudah membinasakan maut untuk selama-lamanya.
bahkan ia ini menghapus air mata dari setiap wajah. Jadi kedukaan ini akan dilenyapkan, akan dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Jadi seperti itu karya Allah. Tuhan yang Maha Kuasa sudah membinasakan maut untuk selama-lamanya. Ia menghapus air mata dari setiap wajah dan menjauhkan kehinaan yang ditanggung umatnya di seluruh bumi. Jadi kehinaan karena salib, kehinaan karena mengikut Kristus ini sudah dibebaskan, dijauhkan dari umat-umatnya Kristus yang menanggung yang ada di seluruh bumi. Tuhan sudah berbicara seperti itu. Jadi Tuhan sudah berbicara dan hal itu pasti terjadi. Hal ini pasti akan digenapi, karya Allah yang agung seperti ini. Sehingga pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya dialah Allah kita. Dialah yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Sungguh, inilah Tuhan. Dialah yang kita nantikan. Sekarang kita bergembira, bersuka cita, bersorak-sorai, sebab ia sudah menyelamatkan kita. Yesaya 25 ayat 8 dan 9 BIMK yang seperti itu tadi. Kalau yang terjemahan baru, ia meniadakan maut untuk seterusnya. Lili 25 28. Kalau yang terjemahan baru, ia meniadakan maut seterusnya, dan Tuhan Allah kita ini 25 ayat 8. Yesaya 25 ayat 8. Tuhan yang Maha Kuasa akan membinasakan maut untuk selama-lamanya. Jelaskan ya ini. Jadi ini dengan kematian Tuhan Yesus, dengan kemenangan Tuhan Yesus dari maut ini, yang mengalami dengan Tuhan Yesus bangkit ini, di sini sudah disebutkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sudah membinasakan maut untuk selama-lamanya. Sehingga dengan kebangkitan Kristus ini, mestinya umat yang percaya ini sudah tidak dikuasai oleh dosa lagi, karena Tuhan Yesus sudah membinasakan maut itu. Terus ia akan menghapus air mata dari setiap wajah. Jadi setiap orang yang seharusnya mengalami kedukaan karena dosanya, karena dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kuasa dosa ini, iya toh? Ini kan mestinya dia harus bersedih, menitikkan air mata, karena akibat dosa kita tahu adalah kebinasaan, akibat dosa adalah maut. Mestinya ini menjadi kesedihan, tapi Tuhan sudah akan menghapuskan air mata itu, diganti air mata ini menjadi sukacita karena kemenangan Kristus. Terus dan menjauhkan kehinaan yang ditanggung umatnya di seluruh bumi. Ya, luar biasa kan? Jadi setiap umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibebaskan, dijauhkan, ya toh, dari kehinaan karena memikul salib Kristus. Karena memikul salib Kristus, karena mengikut Kristus. Ini akan Tuhan jauhkan. Tinggal kita percaya apa enggak. Tinggal kita mau mengimani firman ini apa enggak. Ini adalah janji Tuhan sendiri. Ya, disebutkan Tuhan sudah berbicara. Tuhan sudah berbicara, dan hal itu pasti terjadi. Nah, kalau apa yang dikatakan Tuhan, kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berbicara, pasti semuanya akan digenapi, pasti semuanya akan terjadi. Tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak digenapi. Ya, sampai saat ini pun firman-firman Tuhan yang sudah ribuan tahun ini juga sudah digenapi dan sedang berjalan juga. Terus 9, pada waktu itu ayat 9, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya dialah Allah kita, dialah yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Sungguh inilah Tuhan
Ya. Dialah yang kita nantikan. Sekarang kita bersorak gembira sebab Ia sudah menyelamatkan kita. Nah, ini adalah ungkapan syukur kita seharusnya yang kita lakukan. Kita harus memuji-muji Tuhan. Kita harus bersyukur. Kita harus bersorak-sorai. Kita harus bergembira. Kita harus bersukacita atas karya Allah agung Allah yang diberikan kepada kita. Karena kita yang seharusnya mendapat hukuman karena upah dosa itu, ternyata di sini Tuhan membebaskannya, Tuhan melenyapkannya itu, Tuhan menjauhkan itu dari kita, dengan catatan kita ini betul-betul mau percaya, dengan catatan kita yang sudah dibebaskan terus berjuang, ya, berjuang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kalau kita sudah tahu seperti ini tapi kita meremehkan dosa kita, perbuatan kita, meremehkan karya Allah ini, dan kita masih mengundang dosa kita, dosa-dosa dalam diri kita, ya kita akan binasa. Makanya kesempatan hidup yang diberikan Tuhan ini adalah supaya kita sadar kalau Tuhan sampai saat ini memberikan napas hidup bagi kita, supaya kita ingat akan kasih Allah yang besar itu, akan kita mempertanggungjawabkan hidup ini dengan hidup kudus dan benar. Ini tujuannya Allah, supaya manusia tidak mengalami maut untuk selama-lamanya. Karena itu disebutkan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah hidupmu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang sebagai orang yang hidup, ya. Dan disuruh menyerahkan dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini sebetulnya pertanggung jawab kita. Roma 6:13, Mbak Wida. Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini adalah yang harus kita perjuangkan. Setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, supaya kita dapat menghargai karya keselamatan yang sudah diberikan pada kita, atas karunia Allah yang besar itu pada kita. Kita harus berjuang bagaimana hidup ini bisa digunakan menjadi senjata-senjata kebenaran. Kita tidak hidup lama lagi. Kita seharusnya hidup baru di dalam Kristus. Kenapa hidup baru? Karena dosa-dosa kita sudah ditebus. Karena hidup lama kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita mestinya harus memakai jubah baru, jubah iman yang baru, iman yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan hidup meneladani Kristus Yesus. Kalau kita tidak meneladani Kristus Yesus dalam kehidupan kita, tentu kita akan kembali kepada kehidupan lama. Kita bisa meneladani Kristus itu dalam hidup kita kalau kita senantiasa memberikan waktu hidup kita ini kepada Tuhan untuk membangun, untuk menjalin hubungan di dalam Tuhan dengan Tuhan. Seberapa kita membangun kedekatan kita kepada Allah, bisa kita tanyakan pada pribadi kita masing-masing. Kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan sudah berfirman, kita disuruh berjuang paling tidak membangun ibadah hubungan kita dengan Tuhan itu 7 kali sehari. Apakah sudah kita laksanakan dengan benar? Yang tahu diri kita sendiri, ya toh? Kalau umat di luar sana aja bisa membangun ibadah seperti itu dengan ketaatan, dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Dia ingat jamnya, pada waktu dia sibuk dia pun
rela meninggalkan kesibukannya itu, melepas kesibukannya itu, dia mencari tempat untuk berdoa. Kalau kita bagaimana? Ini kita harus jujur terhadap kita sendiri, kita masing-masing. Mestinya kita harus disiplin, mempunyai ketaatan, kesetiaan, menghargai karya Allah. Ya ini tidak butuh waktu lama sebetulnya. Yang penting kesungguhan hati kita. Dan kalau Tuhan memberikan waktu 24 jam, adakah 10% kita berikan pada Tuhan? Nah, ini yang harus kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Ternyata kalau kita mau jujur, kita ini lebih banyak masih menggunakan waktu itu untuk kepentingan kita sendiri. Bagaimana kita bisa membangun kedekatan dengan Tuhan kalau kita berusaha menjauhkan diri kita dengan Tuhan? Dan Tuhan memang membiarkan itu sampai ada waktunya Tuhan sendiri menegur kita. Kalau sampai waktunya ini sudah habis, Tuhan menegur kita, mengingatkan kita dengan berbagai macam persoalan hidup, baru kita sadar. Ya Bang? Setelah persoalan hidup datang menimpa kita, rata-rata kita semuanya nih, baru ingat, baru membutuhkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba tanyakan diri kita sendiri, ketika kita sakit, apa enggak setiap saat kita berdoa untuk minta sembuh? Ketika kita dihadapkan pergumulan, apa kita tidak terus mencari Tuhan? Iya toh? Ketika kita dirundung masalah, bagaimana kita mencari Tuhan? Kita lebih getu, lebih sungguh-sungguh. Dan masa kita mau nyari Tuhan kalau sudah ada masalah saja? Ini yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kalau kita pada kondisi sehat baik-baik seperti ini, ya sambil lalu saja. Tuhan kita perlukan saat kita butuh saja. Apakah itu tanda syukur kita kepada Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita? Ayo, kita mulai lagi. Ya, bangun pagi, berikan waktu pada Tuhan. 5-10 menit dengan membaca firman-Nya, dengan berdoa, ya toh? Dengan memuji. 5 menit saja. Gak perlu kita baca firman satu pasal tapi kita tidak menghayati. Kita hanya baca seperti koran. 1-2 ayat tapi kita pahami, kita rasakan sungguh-sungguh. Pasti kita akan merasakan bagaimana kasih Tuhan di situ. Ayo kita usahakan bangun pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas, duduk kita di tempat tidur, datang sujud menyembah. Ingat saudara kita tuh, dia tuh 3:30 ya. Kan saya tiap hari bangunnya itu jam 3, setengah 3 itu sudah bangun. 3:30 itu sudah puji-pujian mereka kumandangkan. Apa dia enak-enak tempat tidur? Enggak kan? Dia berjuang menuju tempat ibadah. Gak peduli udan. Kita gimana? Jam segitu? Tanyakan pada mereka, kenapa mereka harus pagi-pagi? Karena mereka meyakini bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu nanti juga pada waktu pagi itu. Kenapa dia harus sholat pagi-pagi, harus mencari Tuhan pagi-pagi? Benar. Mestinya ini kita teladani, kita contoh. Tentunya kita bukan nyontoh, tapi karena dari Daud sudah ada contoh seperti itu. Bukan kita mencontoh, tapi kita mencontoh Daud. Karena firman-Nya Daud pun 7 kali dalam sehari memuji-muji Tuhan. Ini yang harus kita teladani dari Daud. Itu sudah diteladani oleh saudara kita di sana, di luar kita. Mereka pagi, subuh, di jam 9 sholat duha,
Mestinya kita bisa itu. Ya, nanti jam 12 sholat duhur. Nanti jam 3 sholat asar. Ya. Nanti sholat maghrib. Nanti sholat isya. Nanti sholat tahajud. Itu mereka lakukan tengah malam. Kita bagaimana? Daud meneladani 7 kali. Bahkan kalau kita meneladani karya penebusan Tuhan Yesus, bagaimana pagi-pagi Tuhan Yesus ini sudah bangkit dari kubur. Iya toh? Jam 9 tengah hari, bagaimana Tuhan Yesus dihadapkan peradilan. Jam 12 bagaimana Tuhan Yesus memikul salib di Golgota. Iya toh? Pada jam 3 bagaimana Tuhan Yesus meregang nyawa. Iya enggak? Bagaimana setelah maghrib itu, jam 6-an itu, Tuhan Yesus diturunkan dari tiang salib. Ya toh? Bagaimana malam harinya Tuhan Yesus dikuburkan. Bagaimana tengah malam Tuhan Yesus ditangkap. Ini sebetulnya harus menjadi ada di dalam diri kita. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, Tuhan memberi napas hidup, kita lakukan itu, kita perjuangkan itu. Sebelum kesempatan ini sudah tidak ada bagi kita. Kalau ini kita lakukan sungguh-sungguh, kita adalah orang yang menghargai karya Kristus. Kalau beberapa waktu yang lalu, ya, kalau kita kondisi tidak memungkinkan, berdoa di mana saja kan boleh, memuji di mana saja kan boleh. Sekarang Alkitab kita sudah tidak perlu membawa Alkitab yang besar, di HP ada. Kenapa tidak kita gunakan waktu-waktu itu? Ya, karena itu marilah hidup kita ini kita bangun persekutuan dengan Kristus dengan sungguh-sungguh, tidak menyerahkan diri kita lagi, anggota tubuh kita ini tidak kita serahkan lagi untuk kepuasan daging kita, untuk kepuasan hawa nafsu kita yang hanya mengantarkan kita kepada dosa, yang hanya membawa kita kepada kesia-siaan. Tapi mari kita berjuang dengan waktu yang ada ini, waktu yang Tuhan Yesus berikan ini. Kita bersemangat kembali. Jangan hanya dengan kita merasakan, melihat Paskah itu ya seperti ini saja, kita tidak ada perubahan. Justru inilah titik perubahan bagi kita, karena kita di sini diingatkan oleh Tuhan bagaimana karya Allah yang besar itu yang diberikan pada kita. Bagaimana karya Allah yang agung untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dinyatakan bagi kita. Jangan setelah kita tahu seperti itu terus malah kita seenaknya sendiri, kita tidak menghargai. Ini Allah tidak berkenan. Kalau itu mari, selagi kita diberi napas hidup, selagi kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita diberikan kesempatan, kita gunakan dengan sadar kembali menghargai karya Kristus yang diwujudkan dengan kita semakin membangun hubungan yang erat bersama Kristus. Ini yang seharusnya dilakukan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menghendaki seperti itu. Karena itu disebutkan, orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Jadi orang-orang yang takut kepada Tuhan berarti orang-orang yang mau menjalankan perintah-perintah Allah ini, disuruh percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dialah pertolongan mereka dan dialah perisai mereka.
Kalau kita percaya bahwa Tuhan penolong kita, perisai kita, pasti kita tidak akan jauh dengan Tuhan. Pasti kita akan lebih mendekat pada Dia, karena kita ingin mendapat pertolongannya, karena kita ingin supaya Dia menjadi pelindung kita, menjadi perisai kita. Tuhan menghendaki gitu. Sebab apa? Tuhan ini sudah mengingat kita. Ia akan memberkati. Luar biasa kan? Tuhan mengingat kita, Ia akan memberkati. Memberkati umat Israel, memberkati apa itu? Kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati semua orang yang takut pada Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ini luar biasa sekali karya Allah ini. Dia memberkati semua orang yang takut pada Tuhan, baik dari yang kecil maupun yang besar. Tuhan tidak meninggalkannya. Bahkan Tuhan memberikan kelimpahan, tambahan kelimpahan. Tuhan berkenan berikan kelimpahan kepada kita, kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Dialah, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena apa? Langit itu adalah langit kepunyaan Tuhan. Langit itu langit kepunyaan Tuhan. Dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Sehingga mestinya bukan orang-orang yang mati yang menaikkan puji-pujian. Bukan semua orang yang turun ke lembah yang sunyi, ke tempat yang sunyi, tetapi seharusnya kitalah yang harus memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Itu di Mazmur 115 ayat 11 sampai 18, Mbak Dari. 115 11 mulai 11. Ini firman Tuhan Yesus dari Mazmur 115 ayat 11. Ya. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah penolong mereka dan perisai mereka. Ini loh, ya. Apakah kita termasuk orang yang takut pada Tuhan? Yang tahu diri kita sendiri kan? Ya. Kalau kita orang-orang yang takut kepada Tuhan, apakah kita juga orang yang percaya kepada Tuhan? Iya, saya percayanya adalah dalam hati, tapi tinggal lakunya gimana? Ini kita tanyakan kembali pada diri kita masing-masing. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu yang menjadi penolong kita, Tuhan yang menjadi perisai kita, ya toh? Mestinya kita ini hidup takut ya kepada Tuhan. Karena tanpa kasih-Nya tidak mungkin Tuhan itu mau mengingat kita. Tanpa kasih-Nya tidak mungkin Tuhan akan memberkati kita. Ya toh? Kalau Tuhan mau memberkati, mengingat kita, ini adalah suatu kasih anugerah yang Allah berikan pada kita. Karena disebutkan di situ. Bahkan Tuhan tidak membedakan dari yang kecil sampai yang besar akan Tuhan berkati. Bahkan Tuhan akan menambahkan kelimpahan. 14 itu bagaimana Pak Dari? Ayat yang 14. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu. Nah, itu kalau di BMK, BIMK itu menambah kelimpahan berkat. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepadamu. Pertambahan di sini adalah berkat kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Kalau kita ini takut dan percaya kepada Tuhan, berkat Allah itu akan ditambahkan kepada kita, kepada keluarga kita. Nah, kalau kita tidak merasakan berkat itu, ya kita tanyakan lagi,
Apakah kita sudah sebagai orang-orang yang takut pada Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan apa enggak? Kalau sebagai orang yang takut pada Tuhan, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita mestinya melakukan pada yang 18 tadi. Ya kan ya? Coba 18 yang terakhir. Ayat 18. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Nah, inilah kewajiban orang-orang yang hidupnya takut pada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita memuji Dia. Dari sekarang sampai selama-lamanya kita diharapkan memuji Tuhan. Ini adalah wujud syukur kita. Bentuk kita menghargai karya penebusan Tuhan Yesus. Wujud syukur kita karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kita. Ya, diri kita dari maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang harus kita lakukan. Dan semuanya ini, firman ini sebenarnya menegur kita semuanya. Tapi semua ini tergantung pada respon kita, pendengaran kita. Apakah kita melalui firman ini merasa ditegur atau tidak, itu adalah tergantung dari diri kita masing-masing. Kalau kita merasa ditegur oleh firman ini, kalau kita merasa Kristus ini sudah membebaskan kita dari kuasa maut, mestinya kita ada ucapan syukur kepada Dia dipercayakan yang diberikan pada kita, yaitu kita harus membalasnya dengan hidup takut pada Tuhan, tidak menyerahkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan dosa, tetapi memakai hidup kita, anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, diwujudkan dengan kita membangun persekutuan yang lebih erat dengan Kristus. Mestinya ini kita bangkit kembali mumpung ada kesempatan, ayo berjuang ya. 1 hari 7 kali, 1 hari 7 kali kita berusaha memberikan waktu pada Tuhan ya. Bangun tidur kita mulai lagi, nanti sebelum aktivitas kita melakukan pekerjaan, kita berdoa lagi, memuji Dia lagi ya. Harus bisa memanage waktu, jangan keburu, waduh silak keburu aku nang kantor. Apa di kantor tidak bisa? Kita lakukan penyembahan kita 5 menit, 10 menit tiap hari, bisa 7 kali. Ya, kalau 5 menit, 10 menit aja, kalau 7 kali masih berapa? 70 menit ya? Ya, nah, padahal 10% dari 24 jam itu berapa? 2,4 jam ya mestinya ya. Ini yang harus kita lakukan. Bisa kita itu? Nah, mestinya bisa. Kalau kita merasa kita ini sudah diselamatkan oleh Kristus. Karena itu sekali lagi, waktu yang ada ini, kesempatan yang ada ini, ayo kita pakai dengan sungguh-sungguh, menghargai karya penebusan Kristus yang sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kuasa dosa, agar kita bisa menerima hidup kekal dari Dia. Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyemangati kita, membangkitkan hidup kita kembali untuk lebih dekat, untuk lebih mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, kita telah menerima firman dalam kita memperingati hari Paskah ini. Kita ditegur, sudah apa yang kita berikan kepadanya, ya, yang telah menebus dosa kita dengan cuma-cuma. Sudahkah kita memuji Dia selama-lamanya? Mari kita bangkit, semangat untuk memuliakan dan mendekat kepadanya. Kita puji namanya dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, seperti Yesus.
Syafaat sekaligus doa penutup. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas karya terbesar Bapa yang telah menyelamatkan kami di kayu salib. Sungguh kami bersyukur atas semuanya ya Bapa. Mampukanlah kami membalas kasih-Mu dengan kami mempersembahkan tubuh kami sebagai senjata-senjata kebenaran, dan mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu, terlebih semakin mendekat kepada-Mu. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami. Roh Kudus, tuntunlah dan pimpin kami. Pada saat ini ya Bapa, kami mau menyerahkan doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, yang ada di kota-kota Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, juga di Jogja. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan para imam, piranti dan soko guru, juga warga yang ada. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan para imam yang sudah sepuh, juga yang dalam kondisi lemah tubuh. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberi kekuatan iman bagi mereka semua. Kami juga menyerahkan ya Bapa gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu para pendeta, pastor, guru Injil, dan pemerintah Injil. Kiranya Tuhan Yesus beri kekuatan untuk mereka menyebarkan kasih-Mu, memberitakan kasih-Mu kepada setiap umat, sehingga banyak jiwa diselamatkan melalui pemberitaan mereka. Kami juga menyerahkan ya Bapa bangsa negara kami. Kami serahkan pemimpin kami mulai dari pusat hingga ke daerah. Juga kami menyerahkan keamanan bangsa negara kami ya Bapa. Jauhkan dari orang-orang yang ingin mengganggu keamanan bangsa negara kami, sehingga bangsa negara kami boleh tetap aman, adil, dan makmur. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan persembahan sukarela, kiranya Bapa memberkatinya. Kami akan mengakhiri ibadah kami yang sudah kami bangun. Kami mohon ampun jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami akhiri doa kami ini dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Paskah, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Matur nuwun, Pak.